Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Gak terasa ya, pemilu udah tinggal sekitar 2 minggu lagi. Makin kesini dinamika politiknya makin ada aja. Yang terbaru Presiden Jokowi makan bakso bareng Prabowo. Ini terjadi usai kunjungan kerja di Magelang dengan kapasitas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Kita diskusi yuk bahas ini. Senin siang kemarin, Presiden Joko Widodo meresmikan Geraha Utama Akademi Militer di Magelang, didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Nah, kelar meresmikan Akmil, Jokowi dan Prabowo ngebakso bareng nih. Mereka terlihat duduk satu meja sembari berbincang. Terus, apa kata Presiden soal ngebakso bareng ini ya? Ini tadi kan baru saja saya dengan Pak Prabowo meresmikan Geraha Utama di Akademi Militer Magelang. Ya. Setelah itu makan bakso. Udah. Kenapa milih makan bakso, Pak? Kenapa milih makan bakso, Pak? Makan bakso. Baksonya enak. Udah, itu aja. Pas ditanya ngobrolin apa sama Prabowo, malah gini jawaban Presiden. Oh, ngobrolin bakso, ngobrolin kelapa muda, ngobrolin tahu goreng, enak gitu. Sama nggak sih Pak menunya, Pak? Sama Pak Prabowo? Sama, menunya sama. Habis. Oke, menurut Presiden sih ini hanya makan siang biasa. Tapi ada beberapa artis dan influencer juga yang ikut ngebakso. Mulai dari Raffi Ahmad sampai Atta Halilintar. Kita tahu mereka beberapa kali memang ikut kampanyenya Paslon 02, termasuk jadi tim pendukung saat debat. Kalau dihitung-hitung, ini adalah kali kedua Presiden makan bareng Prabowo di tahun 2024. 5 Januari lalu, Presiden juga sempat makan bersama Prabowo di sebuah resto di kawasan Menteng. Jokowi dan Prabowo makin sering nih ketemu. Apakah ini sinyal kalau Jokowi resmi berpihak sama Prabowo? Saya kira tak ada yang bisa dibantah bahwa makan bakso bersama antara Jokowi dan Prabowo Subianto ini tentu mempertebal ingatan publik, mempertebal keyakinan publik bahwa di Pilpres 2024 yang akan dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 tahun ini, Jokowi pastinya memberikan dukungan politiknya secara total kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jadi semakin kesini, semakin jelang pencoblosan, semakin jelas bahwa tanda-tanda dukungan politik Jokowi itu diberikan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kenapa itu dilakukan? Tentu ini untuk mengkonfirmasi sekaligus mengamputasi ada kesimpang siuran bahwa seakan-akan Jokowi masih belum menentukan pilihan politiknya. Per hari ini misalnya kita bisa menyaksikan kebersamaan Jokowi dan Prabowo makan bakso bersama, tentu semakin verbal bahwa Jokowi di Pilpres pastinya hanya mendukung Prabowo dan Gibran. Itu tidak bisa dibantah. Yang kedua tentu ini sebagai upaya untuk meyakinkan pada pemilih-pemilih loyal Jokowi atau mereka yang merasa puas dengan kinerja Jokowi yang hampir mencapai 80%, mereka juga memberikan dukungan politiknya kepada Prabowo dan Gibran. Inilah yang sepertinya sedang diupayakan betul. Kenapa makan bersama ini dilakukan oleh Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi berharap bahwa orang yang merasa puas dengan kinerjanya di 2024 nanti mereka memilih Prabowo dan Gibran. Saya kira itu pesan politiknya. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Apalagi beberapa waktu lalu di depan Prabowo, Presiden Jokowi terang-terangan menyampaikan kalau Presiden tuh boleh kampanye dan berpihak di pemilu 2024 nanti. Nah, waktu makan bakso di Magelang terus ditanya, kapan kampanye? Presiden nggak mau jawab. Pak, ada rencana nggak untuk kampanye? Ini tadi urusan makan bakso. Tanya mengenai bakso aja. Menunya apa aja, Pak? Presiden beberapa waktu lalu sempat buka suara nih soal aturan dirinya boleh ikut berkampanye. Tapi setelah pernyataan itu banyak juga nih pendapat yang berbeda. Nah, sebenarnya gimana sih aturannya kalau Presiden mau kampanye? Cuti ke diri sendiri kah? Kalau Presiden kan nggak ada lagi atasan, dia sebetulnya setelah menentukan sikap misalnya saya mau ikut kampanye nih,
Nah, lalu presiden itu tinggal manggil Mensesnek, ya, yaitu Mensesnek diminta untuk membuat surat kepada KPU bahwa presiden akan mengikuti melaksanakan kampanye, jadwalnya seperti ini, dan selama dia kampanye itu jabatan presiden diemban oleh Wapres sebagai PLT Presiden. Jadi prosedurnya adalah cukup dengan surat Mensesnek berdasarkan arahan Presiden, ya. Dia kasih arahan Mensesnek, lalu kemudian tanggal berapa dia mau melakukan kampanye, dan kemudian dia cuti di luar tanggungan negara, dan kemudian berdasarkan itu surat Mensesnek itu diproses oleh KPU bahwa presiden akan melaksanakan jadwal kampanye. Itu aja, sesederhana itu sebetulnya, ya. Yang juga nggak kalah ramai jadi sorotan warganet adalah soal beras Bulog yang ditempeli pakai stiker Prabowo Gibran. Ini adalah beras kemasan 5 kg dari Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP yang ditempel stiker Prabowo Gibran. Perkara beras berstiker Prabowo Gibran ini sampai ramai ditanggapi paslon lainnya. Ya baiknya disiarkan luas ya, sehingga lebih banyak yang tahu dan lebih banyak yang menilai. Kan itu satu peristiwa yang membuat kita bisa melihat ya, bagaimana cara berkampanye, bagaimana menjaga kehormatan. Nanti rakyat akan menilai. Kita rakyatnya kritis dan cerdas. Iya, itu memalukan, menunjukkan kemiskinan etis, kemiskinan etika. Jadi saya juga minta kepada caleg-caleg pendukung Amin, kepada para pendukung Amin, jangan numpang hak rakyat. Ya, ini satu penyimpangan ya. Karena bansos itu ya bukan milik satu paslon gitu. Kami akan menelisik lebih dalam ya mengenai pembagian bansos dengan gambar paslon nomor 2 ini, dan kami mencadangkan hak kami untuk membuat laporan itu ke Bawaslu. Gibran juga ikut berkomentar. Menurutnya tidak ada arahan bagi-bagi beras. Ia menyatakan akan menindaklanjuti beras yang berstiker dirinya bersama Prabowo. Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurti, memastikan beras Bulog SPHP dikemas dan didistribusikan tanpa memuat atribut capres-cawapres manapun. Masih jadi misteri, kenapa bisa beredar dengan tempelan stiker seperti itu? Dan siapa yang mengedarkan? Ya, namanya juga tahun politik, ada aja tambahan bumbu-bumbu politiknya. Kita lanjut diskusi di kolom komentar ya.